Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, admin di channel Trading Saham, channel bahas seputar saham yang ada di Indonesia. Untuk topik kali ini kita akan membahas dengan topik yang masih rame ya, dan banyak yang japri saya dan banyak tulis komentar sangat rame sekali. Ya, topik kita kali ini kita akan membahas mengenai dari topik ini ya. Ya, topik ini akan kita bahas yaitu babak belur. Ya, tenang saja bos ya. Gini ya analogi MM atau market maker atau istilahnya itu kalian itu bandar atau block trader, guyur dulu goto. Ya, ini juga mendapat perhatian dari DPR RI ya mengenai di kasus Goto dan juga Telkom belakangan ini. Ya, seperti itu. Dan topik kali ini kita dapatkan sumber informasinya atau data-data masalahnya itu dari sini ya teman-teman ya. Nih, yang pertama dari CNBC Indonesia bahwa 333.000 investor nyangkut berjamaah di Goto. Kok bisa? Ya, seperti itu. Ya. Kenapa kok banyak yang nyangkut? Dan bagaimana skemanya para investor ini kena guyuran para market maker atau block trader ya. Nanti kita akan kasih tahu triknya untuk kalian bagaimana sih block trader itu mengguyur dari saham Goto ini sampai ke bawah. Ya, dan bagaimana cara mengatasinya Min. Ya, kita akan ungkap semua untuk kalian. Dan ini juga dapat nih ya permasalahan. Ya, ini kami dapatkan dari orba.com ya. Ini masih baru nih ya, sekitar 19 Mei kemarin ya. Sultan saham terjun bebas, Sultan minta OJK selidiki dugaan konflik kepentingan pemegang saham Goto dan juga Telkomsel. Ini agak lama ya. Cuman ini ada indikasi dari saham Goto makanya dia itu terbang. Oke. Kita akan bahas mengenai dari saham Goto ini secara analoginya kenapa maksud dan tujuan market maker ini dia itu ngeguyur dari saham Goto. Ya, ini tujuannya itu untuk apa sih Min? Ya, jadi seperti itu. Sebelum kita membahas lebih dalam lagi ya, perlu kalian ketahui disclaimer ya. Kami tidak mengajak kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing. Ya. Seperti itu. Kenapa kok saya ya di sini kalian jangan ikuti saya ya teman-teman ya. Kenapa kok di akun swing saya di saham Goto saya masih terus nyerok dari saham Goto ini. Ya, seperti itu. Kenapa Min? Kok Mimin ini ada masih percaya mengenai hal itu? Padahal ini kalau istilah teori itu menangkap pisau jatuh loh Min. Ya, seperti itu. Ya. Ini kebetulan saya bukan mengelola dari satu akun saja ya, namun kita kelola ada beberapa akun yang tujuannya itu beda-beda. Ada yang untuk trading, ada yang swing, ada yang juga untuk invest. Namun yang di Goto ini yang swing ya dan juga untuk invest itu kita masih pegang. Ya. Cuman untuk nyopet-nyopet kayak gitu salah prediksi 1% buang, 1% buang itu ada. Ya, tujuannya sendiri-sendiri. Jadi kalau kita mau perang itu bagian sendiri-sendiri. Oke. Terus permasalahan itu apa sih Min? Mengenai hal ini tuh kenapa kok saham Goto ini turun sampai dalam banget sampai 67? Apakah ini bisa ke 50? Ya, ada yang bertanya seperti itu. Banyak opini publik itu digiring seperti itu, ya. Berita ketakutan itu semua ya membahas dari saham Goto, tapi nggak ada yang mengabarkan berita positif. Ya, kita akan mengungkap mengenai dari saham Goto ini dari berbagai sumber ya. Kita nggak ngasal ya, cuman kita harus membaca mengenai dari data. Ya, jadi seperti itu. Oke, langsung saja ya. Kita cek ya dari stock price-nya. Ya. Kenapa alasan saya kok masih membeli dari saham Goto? Ya, kemarin kita dapatkan di harga 70 sudah dapat ya, akumulasi lagi.
Terus kita tunggu lagi di 65, kemarin nggak dikasih, namun kita tetap antrikan untuk beli lagi ya di 65, terus di 60 dan juga di 55 serta di harga 51 apabila terdiskon terus ya. Jadi seperti itu. Nah, ini yang menyebabkan saham Goto ini turun itu karena apa? Ya, satu pertama dia itu asingnya itu terus jualan ya. Seperti itu. Nah, dia sudah turun berapa kali Min? 1 2 3 4 5. 5 kali. Ya. Ini. Terus apa? PMHETD ya atau private placement ya. Dia turun. Ya, ini secara real ini wajar dong kayak gitu. Ya. Namun kalau dari kacamata saya ini berbeda. Ya, berbeda dengan mereka-mereka yang notabene pada nyangkut dan mereka ketika mau beli di saham Goto ini nggak punya tujuan, ya pengennya profit cepat kayak gitu, ya beda, ya jadi seperti itu. Terus apalagi yang menyebabkan saham Goto ini turun lagi Min? Ya ini dimanfaatkan oleh block trader atau market maker. Nah, bagaimana caranya? Kok mereka itu ngeguyur? Ya, kemarin yang ngeguyur itu adalah AK, CC, DP, YP, YU, MG. Ini ya pelakunya. Ya, dia pakai sekuritas itu. Dan juga dibantu oleh adanya pengendali itu buang saham Goto. Ya. Apakah buang semua Min? Kagak ya, hanya beberapa persentase saja. Ya, loh, ini yang menyebabkan kekhawatiran retail yang dimana dia itu nggak ngerti ya dari fundamental dari saham Goto ini ya, terus nggak tahu mengerti karakter dari saham Goto ini dan kemanikan ikut-ikut berita yang kekhawatiran itu ya. Namun kita bersikap positif ya, karena di sini kami juga pernah ngalami hal itu juga pas waktu jadi pemula. Ya awal-awal dulu. Cuman setelah 10 tahun ini terjun di dunia pasar modal kita sudah mengerti semua. Ya, jadi seperti itu. Oke. Ya, satu sisi yang menjadi kekhawatiran para retail ya, berita semua itu mengabarkan ketakutan semua. Ya, orang-orang retail dan lain sebagainya itu jadi ikut-ikutan cut loss. Nah, ini dimanfaatkan oleh block trader. Bagaimana cara ngeguyurnya Min dari saham Goto ini? Ya, agar mereka itu para retail itu pada cut loss dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini juga dimanfaatkan tersebut, ya. Block trader orang-orang yang profesional ini memanfaatkan momen tersebut. Ya, kita bukan mengajak kalian untuk cut loss dan lain sebagainya ya atau membeli, enggak. Kita enggak mengajarkan kalian untuk itu semua. Ya, ini kita berpikir positif mengenai hal ini semua. Ya, ini ada peluang. Ya. Jadi dengan kejadian seperti itu ini dimanfaatkan oleh market maker dan block trader dan juga institusi dan juga sekuritas ini dimanfaatkan semua. Nah, dengan adanya seperti ini secara publik itu wajar. Wah, ini wajar. Ini karena masih ada yang jualan gini, jadi wajar. Ya, ini dimanfaatkan seperti itu. Oke, kita analogikan berapa sih? Sebelumnya kita hitung dulu ya untuk ngeguyur dari saham Goto ini. Ya, buy order kita cek dulu. Ya, kita juga harus pakai hitung-hitungan. Nah, nanti uang yang kita persiapkan, ya kita juga dipersiapkan uangnya. Ya, Goto stock price-nya kita kecilkan dulu ya teman-teman ya. Goto bid over-nya ada berapa sih? Ya, ini kecilkan dulu. Ya, ini untuk analogi ya. Untuk pembelajaran kalian yang mungkin bukan dari praktisi keuangan, bukan dari akademisi ekonomi, kalian itu pengen tahu gimana cara bandar atau market maker ini memanfaatkan momen tersebut ya, yang menjadi kekhawatiran publik se-Indonesia ya, dan banyak yang kena guyuran ya, ada 300 yang nyangkut ya, dan ini berita juga masih membahas mengenai dari saham Goto ini memanfaatkan momen tersebut ya. Kita hitung dulu. Ya, kalkulator juga ya, kita pakai kalkulator ya, kita langsung praktekkan ya. Untuk menangani kasus seperti ini itu ya, itu dilakukan oleh mereka big money atau kalian sebut block trader atau institusi atau apalah ya. Jadi seperti itu, mereka benar-benar pakai uang ya, dan biasanya ya juga pakai margin juga. Ya. Untuk mengguyur dari saham Goto,
setidaknya yang dibutuhkan modalnya itu ya sampai ke 57 kalau besok turun ya. Sekitar 10 juta lot. Goto kalau misalkan mau guyur itu ke harga 57 ya. 10 juta lot. Anggap saja 10 juta, 11 lot lah. 11 juta lot. Oke, berapa modal yang harus kita siapkan? Ya, sekitar 62 miliar saja. Ya, padahal block trader di Indonesia itu ada yang bermain sekitar 300 miliar ke atas. Ya, itu yang uang pribadi. Belum lagi kalau misalkan block trader itu pakai uang margin. Ya, uang margin itu dia bisa dilipat gandakan 100%. Ya, sekitar 150 miliar. Ya, jadi seperti itu. Dan ini dilakukan oleh mereka yang ahli dalam keuangan, dia sudah lama bermain di pasar modal, jadi seperti itu. Ya, ini jumlah kalau misalkan uang untuk mengguyur dari saham Goto ini, ya. Jadi seperti itu. Ini ya, 65,2 juta. Kita juga kasih juga untuk hitung-hitungan, ya. Ini ya. Jadi kita akan gunakan untuk kalian. Min kalau kecil lagi ya, kalian bisa dibesarkan. Kok ini? Oke. Ya. Kita akan kasih tahu kepada kalian ya mengenai hal ini. Oke, modal yang kita butuhkan untuk mengguyur dari saham Goto itu tadi sekitar 60 miliar ya. Oke, gitu ya, seperti itu. Oke, poinnya sudah kita dapat ya. Terus broker mana Min yang memanfaatkan momen tersebut ya, yang ngeguyur kemarin itu ya, itu pakai broker apa? Kita langsung praktekkan saja ya. Ini dari saham Goto. Biasanya yang dipakai broker ini cukup 5 atau enggak ya 10, tergantung ya. Ada siapa nih? CP, LG, XL, BK, CC, AK. Ketik saja ya. Yang dipakai untuk ngeguyur. Ada apa aja? Ya, paling besar itu AK ya. AK, CC, BK, terus XL ya, dan juga LG. Ini yang ngeguyur. Nah, terus yang memanfaatkan retail itu pada cut loss itu siapa saja? Kita juga akan tuliskan juga untuk kalian. Siapa yang antri beli? Ya, ini ya bisa ya. Ada YP, SKI ya. Kita akan tulis juga untuk kalian ya. YP, SKI, AZ, BB, XC, dan juga GR ya. Kita ambil sampel 55 ya, seperti itu. Ya. Ini yang khusus untuk ngeguyur. Oke. Bagaimana untuk analoginya Min? Ya, ini ya kalian bisa lihat ya, 3 juta, 2 juta, ini total sisa 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 ya, 5 7 9 11 14 juta lot. Ya, dia dapatkan itu 14 juta lot. Ini ya di saat kejadian panic selling dan lain sebagainya, ini market maker itu ya sudah berhasil mengakumulasi selama 14 juta lot. Ya, di harga bawahnya ada berapa? Nanti di win rate ya, seperti itu. Karena untuk banda atau block trader
itu pakai akunnya itu bukan satu, ya. Namun banyak, kadang yang 10, kadang ya 20, kadang yang juga 30. Nah, di tiap-tiap akun itu berbeda-beda, ya. Ini kalau tadi kemarin itu sekitar 14 juta lot. Berapa sih nilainya? Ya kita juga hitung juga, biasanya kayak gitu. Ya, kita pelan-pelan saja karena mayoritas subscriber kami itu usianya 25 tahun ke atas, ya. Jadi seperti itu. Kalau kita dapatkan kemarin di 66 ya, hari ini di 66, coba 66. Volumenya ada, dapatkan 14 juta lot. Awas ya. Ya, itu mereka sudah berhasil mengumpulkan berapa miliar? Ya, sekitar 92 miliar, ya. Jadi seperti itu, 9. Nah, ini sudah berpindah tangan ya kepada itu ya 92 miliar. Yang tadinya para retail itu seluruh Indonesia dikumpulkan, ya. Itu sudah terserap, yang cut loss, panik cut loss itu sudah terserap kepada market maker. Ya, seperti itu. Ini mau dibawa kemana, Min? Ke 50? Ya, bisa. Bisa jadi. Apakah bisa ke 50? Ya, bisa jadi. Apakah bertahan di situ? Bisa jadi. Ya, kita nggak tahu, ya. Cuman kita amati saja, ya. Karena di sini yang akun saya untuk akumulasi itu bersifat untuk swing dan juga untuk invest, ya. Jadi seperti itu. Kalau yang untuk trading ya nyopet-nyopet saja. 1-3% di GoTo ya ambil. Kalau salah prediksi 1% ya buang. Ya, jadi seperti itu. Ya, ini sudah dapatkan 92% ya. Seperti itu. Apakah besok mau ambil lagi cut lossan retail? Bisa jadi. Ya, atau enggak mereka sudah kenyang ya selama 10 hari GoTo ini turun berapa hari ya? Ya, sudah dari harga berapa ini di 84 atau sampai ini diturunkan terus. Boom. Nah, ini total saja. Kita ambil sampelnya 1 hari. Ya, karena di Block Trader tadi ada yang punya uang sekitar 300 miliar lebih, ya, belum pakai margin, ya. Jadi seperti itu. Oke. Untuk memancing retail itu untuk cut loss itu bagaimana? Ya, ada yang tanya seperti itu. Ya, biar kena panik selling seluruh Indonesia, bahkan yang kena itu yang ngebid di situ bagaimana? Oke, dipraktekkanlah seperti itu. Ya, misalkan pakai tadi yang khusus area beli ini ada AK ya di sini. Ya, yang untuk beli YP misalkan kayak gini ya. Ya, ini yang beli itu AK, ACC, XL dan juga LG. Ya, ini AK beli di sini, ya, beli di sini. Terus nanti CC beli di sini. 63. Terus BK beli di sini di 60 misalkan. LG beli di sini. Ya, ini di cut loss saja seperti itu. Ya, diguyur. Ya, itu semua sudah dihitung. Lossnya ada berapa? Ya, lossnya ada berapa? Ya, misalkan ini semua sudah diukur ya teman-teman ya. Kerugian untuk modal ngeguyur para retail itu sudah diukur. Jadi mereka katakanlah sudah disiapkan ya untuk modal ngeguyur retail pada panic selling ke seluruh Indonesia itu misalkan 10 miliar ya. Enggak, ini kan 100 miliar lah. Enggak, kecil, 300 miliar. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Dengan asumsi seperti itu ya 300 miliar dipakai ada beberapa sekuritas walaupun dia punya satu manajemen, otomatis nanti retail-retail yang kayak gini, waduh ini turun lagi, waduh turun. Nah, ini nanti dimanfaatkan oleh YP, SK, AZ, BP yang tadi mengakumulasi ya. Jadi seperti itu. Mereka beli di sini, nanti di sini masuk, ya, ditinggal diam. Nanti di setiap poinnya itu ditinggal diam. Jadi seperti itu, masuk. Padahal dalam satu sisi, misalkan YP dan juga LG ini adalah satu akun, satu pemilik akun, ya. Misalkan saya bikin akun di YP dan juga di LG, ya. Jadi seperti itu. Saya ngeguyur nih, nah, tapi yang masuk saya yang antri,
ya masuk di sini. Ketika turun lagi saya ngantri lagi di sini, masuk lagi di sini, masuk lagi. Ya, jadi seperti itu. Oke, semua retail panik semua. Ya, jadi nanti tujuannya untuk apa sih? Jadi retail itu nanti nggak ada yang pasang di sini, dipasang di sini, nggak ada di sini. Ya, semua retail sudah barangnya sudah habis, ya, sudah habis semua. Ya, nggak ada yang pegang barang kita. Ya, jadi seperti itu. Ya, mohon maaf untuk yang berkepentingan yang menggerakkan dari saham ini, kita tidak bermaksud untuk mengganggu kalian, cuman kita bermaksud untuk mengedukasi kepada masyarakat Indonesia yang belum tahu cara kerjanya untuk ngeguyur para retailer ini ya. Nah, jadi ya silahkan untuk kalian yang mau ngeguyur ya retail-retail yang nggak paham ya. Jadi seperti itu, yang panik selling dan lain sebagainya. Jadi seperti itu, no problem ya. Namun kita fokus yang mau belajar, yang berpikir positif aja. Oke, mohon maaf ya. Jadi seperti itu. Oke, lanjut lagi. Nah, kita fokus di bid overnya ya. Nah, kemarin itu kalau kalian lihat ya, kalau kalian cermati yang pegang Bang Goto nih ya. Kalau misalnya kayak gini ya, di 70, di 67 dan juga 68 sampai ke 69 ya. Itu overnya itu dijaga. Ya, jadi seperti itu, dijaga. Ayo coba. Ayo coba di HK, uangmu seberapa? Biasanya kayak gitu. Ini makanya cuma 1 juta dijaga kayak gitu. Nah, nanti sininya itu gede-gede. Ya, itu tujuannya untuk apa? Ketika ada block trader yang kere, yang kecil, ya mungkin kalau uangnya cuma 100 miliar atau pokoknya di bawah 100 miliar itu nggak berani. Ya, itu nggak berani. Nah, ini yang membuat itu. Ayo silahkan diguyur karena saya mau bekerja. Saya pengen serok kembali banyak di saham Goto ini. Ya, jadi mereka prakteknya kayak gitu. Ya, ya ini berita akhirnya bisa menghidupi beberapa artikel-artikel, berita-berita, akhirnya beritanya itu laku. Ya, iklannya banyak. Ya, jadi seperti itu. Oke. Ya, ngeguyur misalkan sampai ke 50. Ya. Nah, terus ini ada satu akun yang khusus untuk menampung beberapa retail ya yang digunakan untuk dia itu take profit di atas ketika pakai akun cadangannya. Ya. Kalau misalkan ya, syukur-syukur dia itu turun ke 50 ya. Dia sudah mempersiapkan berapa miliar sih Min? Enggak. Kalau bisa ya 1T, kalau enggak ya 3T, 3 triliun. Ya. Kalau sampai ke 50 ya. Ya. Nanti harga average-nya itu berapa masing-masing. Intinya yang dipakai untuk menunggu itu entah di 50, entah di 66, ya entah itu di 65. Jadi dijaga di seperti itu. Oke ya, clear ya. Kalian bisa ngerti ya. Jadi seperti itu. Oke. Ada akun yang untuk mengguyur para retail agar psikologis retail pada cut loss, ini untuk menampung. Ya, udah siapkan 30. Oke. Sudah dapat nih harga barang misalkan di 66 ya. Kalau misalkan besok Senin itu diterbangkan ya, jadi market makernya sudah punya, udah kenyang terima dari retail-retail yang pada cut loss. Syukur-syukur besok diturunkan lagi lah. Saya pengen nampung lagi di 60 dan juga di 55 serta di harga 51. Ya, kalian jangan ikut-ikutan ya. Ini khusus yang profesional saja. Untuk pemula jangan ikutan, nonton saja enggak masalah. Ya. Seperti itu. Oke? Setelah itu selesai, ya. Jadi setelah semuanya selesai pada cut loss, pada panic selling, jadi otomatis sudah berpindah tangan ya barang para retail ini kepada market maker atau block trader yang punya uang gede. Ya. Seperti itu. Oke, sudah semua Min. Oke, sudah semua. Oke, siap. Oke ya. Oke, kita pakai buka akun lagi lah. Pakai gunakan akun sekuritas lain yang khusus untuk menaikkan harga barang. Ya. 3T misalkan kita akumulasi ini ya. Ceknya itu selama 3 bulan atau enggak 2 bulan. Ini bisa dicek kok ya. Paling banyak dalam 1 Oktober ini ya. Siapa yang akumulasi? Ya, YP ya, YP dan juga YU. Oke, kita pakai itu. Ya, prakteknya kita pakai itu.
Oke, setelah ini 3T ini dimasuki akun yang khusus gendut. Ya, YP atau enggak ya YT lah. 3T disiapkan masuk untuk average di YP. Kita bicara pakai data ya. Jadi seperti itu. Oke, sudah? Oke, yuk. Retail pada semua cut loss nih, udah sepi, sudah kering dan berita sudah kayaknya sudah jenuh. Ya, sudah paniknya sudah jenuh, ya. Bikin kekacauan, kegaduhan dan lain sebagainya. Oh ya, ini pengendalinya sudah buang. Oke, kita serap. Oke, besok kita terbangkan ya. Pakai kode apa? Oke, enggak masalah. Telepon saja atau enggak di dalam ruangan ya. Jadi mereka itu enggak kayak Mimin ya. Jadi mereka itu tertutup ya, enggak kayak Mimin langsung overshot kayak gini ya. Ya. Oke, kita terbangkan. Butuh uang berapa sih? Ya. Kalau di Goto ini itu butuh modalnya 10 triliun. Ya. Jadi usus untuk membuat kepanikan para retail ya. Tadi yang sudah kita siapkan sekitar 300 miliar ya. 300 miliar kita sudah siapkan ya. Nanti ya masuknya ya di YP juga ya. Jadi seperti itu. Oke, semua terserap semua. Ya. Oke. Nah, kita tunggu yang retail FOMO. Ya, ini pasti di saham Goto ini banyak retail FOMO ketika kita naikkan barang. Oke ya, kita naikkan pakai apa nih? Ya, pakai YP atau CC. Oke, siap. Bantai saja. Ya, retail kita bantai. Ya, hitungannya kayak gini. Ya. Ya, ini kalau mau naikkan ya, kita hitungannya per jam ini ya. Ini kalau kita misalkan mau naikkan harga sampai ke 76, ya, kita butuh berapa sih? Ya, 6.200 lot. Kita lebihin lah, ya 6.500 lot. Ya, langsung kita hitung. Ya, jadi seperti itu. Kalau misalkan mau nge-HK saham Goto ini bisa terbang, itu HK-nya di 76 ya. 76. Klik. Butuh modalnya 6 juta. Ketika para retail ini sudah keguyur, nggak punya barang, nggak ada yang pasang di over, ya, blok trader semua sudah kocar kacir semua, kita sudah naikkan. Butuh modalnya cuma 6.200.000. 300 lah. Ya, 6.200.000. Modalnya berapa? Kalau menaikkan 47 miliar. 47 miliar. Ya. Ini langsung naik. Ya, jadi seperti itu. Dan di posisi ketika saham Goto ini terbang, ya, nanti juga dia akan dijaga. Biasanya dijaga agak di titik sini lah. Ya, gini, ya. Di titik ini. Ya, mungkin untuk jaga-jaga sekitar modalnya 50 miliar lah, ya. 6 juta lot kayak gitu. 60 miliar. Ya. Wah, nanti para retail yang kena FOMO itu ketika dinaikkan ke atas, pung, enggak bakal keguyur, enggak bakal keguyur, ini pasti jaga sama market makernya. Jadi seperti itu. Ya. Nanti banyak tuh ya, kadang ini ada yang bid di sini, ya di situ ada yang nangkring, blok trader yang lain uangnya sudah mulai masuk kembali. Ya, nanti yang 3 triliun yang sudah dimasuki oleh YP ini dia mulai jualan kepada retail. Ya, ini ya yang khusus untuk akun yang khusus jualan. Ya, naik sembah lagi jualan. Oke, besok narik lagi ya 6 juta lot ya. Sekitar modalnya berapa? Cuma 60 miliar. Ya, modalnya cuma 300. Ya. Ya, jadi seperti modalnya kemarin. Oke. Oke, kurang lebih analoginya kayak gini ya. Dan siapa sih yang pemilik saham Goto ini selama 6 bulan ini? Ini kalau dalam 1 bulan ini pemiliknya paling banyak itu adalah YP dan juga YU ya. Seperti itu. Kalau kita tarik kembali di Agustus ya. Itu siapa? Rata-rata sudah punya ya, YP, PD, NC, CC, SK, NI, KK. Ya, dan juga RX ini. Ya, ini juga campur ya sama para retail yang buka akun di sini. Ya, jadi seperti itu. Dan untuk saat ini mereka ya sekuritas, institusi semua lagi melihat dari Goto ya, dan dia siap-siapkan dulu ya siapa ini yang mau narik
Kerek atau siapa ketika sudah retail semua sudah banjir di atas. Jadi ya manfaatkan. Karena satu sisi kalau misalkan ini ya kita hitung saja paling besar nih, YP itu paling besar di saham GoTo selama berapa bulan nih? 10 ke sini ya Juni. Oh nggak boleh 30. Ya paling banyak YP ya 39 juta. Ini berapa lot kira-kira hitungannya. Kita juga harus hitung-hitungan, jadi ada logisme. Ke 76 volumenya 39 juta lot ya. 39.190 lot. Ya, 39 lot. Berapa? Ya. Dapatnya sekitar 297 miliar. Ya. Jadi seperti itu. Ini kalau misalkan mau beli. Kalau misalkan harga ini ya, kita untung dari berapa nih? 297 miliar. Ya. Kalau dikalikan ya, maaf, miliar ya. Kayak gini. Ya. Contoh ini YP ya. Kita bisa untung 3% saja. 3%. Kita dapatkan berapa sih? Cuman 3% saja. Kita jualan semua kepada retail yang kena FOMO dan lain sebagainya. Ketika saham ini ditarikkan naik, ya kita sudah dapatkan 8 miliar. Ya. Seperti itu. Ya, mereka itu bandar atau market maker itu mereka hitungnya itu ya win ya win. Ya, mereka nggak bakalan yang namanya itu kalah ya. Jangankan kalah, seri aja nggak mau. Ya, kalau kita hitung seperti ini. Ya. Kalau misalkan 3% saja seperti ini. Pertanyaannya, apakah mereka itu cuma dapat 3% atau 1%? Ya. Silakan kalian bisa jawab sendiri ya. Kemungkinan enggak ya, kemungkinan enggak bukan cuma 8 miliar saja. Coba kalau misalkan kita punya akun di beberapa akun seperti ini. Ya, biasanya itu dipecah akunnya. Ya, enggak cuma 1 triliun itu dimasukkan di YP saja enggak, tapi dibagi. Seperti itu. Dan mereka strategi investasinya itu bukan cuma 1 hari 2 hari, enggak. Mereka itu sudah jauh-jauh hari men-setting atau memusyawarahkan untuk membuat campaign seperti ini. Ya. Loh, Min kok kamu bicaranya berbalik alah dengan ini? Mimin pom-pom dong. Enggak. Ya. Kita juga diajari mengenai hal itu. Kadang saya juga berpikiran, ini gimana sih cara kerja market maker ini ngeguyur para retail. Ya, ini yang sudah Mimin dapatkan ya dari institusi dan lain sebagainya. Dan kebetulan kami juga belajar langsung ya sama market makernya yang ada di Jawa Tengah. Ya. Semoga channel ini bisa bermanfaat untuk masyarakat Indonesia khususnya, dan jangan lupa kalian harus belajar terus ya di dunia pasar saham, dan literasi keuangan juga harus kalian ketahui juga ya. Jadi seperti itu ya. Min, untuk besok saya cut loss atau gimana di harga 50? Ya, kalau misalkan kalian itu cut loss ya silahkan. Ya, kalau mau hold ya silahkan. Jadi semua keputusan kalian sendiri-sendiri dan juga diperhitungkan. Ya, ada dua sebab ketika kalian hold ya, kalian itu kuat apa enggak? Psikologisnya kuat apa enggak? Ya, terus ada dana lain apa enggak? Ya, itu. Kalau misalkan ada dana lain yang kita akan kejarkan, enggak masalah cut loss. Ya, terus apabila ketika cut loss apabila trading kalian itu sudah betul atau sudah benar, no problem, tidak masalah. Tapi kalau misalkan hancur dan lain sebagainya, ya silahkan ya. Bisa di hold, tidak masalah ya. Namun semua tergantung resiko kalian masing-masing. Lah Mimin kenapa kok di hold? Ya karena saya tahu ya mengenai hal itu. Kalian jangan ikut-ikutan ya, karena Mimin juga
masuk di Goto ini uangnya dalam artian dibagi-bagi ya, tugasnya juga bagi-bagi ya, karena Mimin di sini juga free fact trader. Nah, kita benar-benar tarung pada market. Memang yang ditarungkan itu adalah psikologi, pengetahuan dan juga dari pengalaman ya. Jadi seperti itu. Jadi harus punya jam terbang tinggi juga ya, seperti itu ya teman-teman ya. Ini ya, ini juga kemarin selama 3 hari itu dimanfaatkan. Ini yang masuk ini ya. Ini ya. 8 nih ya, 72 juta lot, terus masuk 48 juta lot. Ngeri ya. Jadi seperti itu. Ya inilah sebuah fenomena yang terjadi di pasar modal. Kita nggak apa namanya? Kita nggak pom-pom, kita nggak itu, kita juga apa namanya? mengedukasi kepada masyarakat yang mereka belum tahu cara kerjanya di dunia pasar modal itu seperti apa. Dan di kelas kami ya, kami juga selalu berbicara mengenai hal ini juga, terus bagaimana money management, terus bagaimana karakter di tiap-tiap trader itu seperti apa ya. Kita jadi sebuah konsultan ya untuk mereka juga yang masuk di kelas kami. Kita ajari, kita pantau bagaimana tradingnya sudah betul apa belum ya. Jadi kita bina semua seperti itu. Ketika sudah tradingnya sudah betul, nanti saya lepas. Ya, tapi kalau belum betul ya saya akan jagain. Ya, jadi seperti itu. Biar benar-benar dia itu bisa mandiri. Ya, enggak ketergantungan. Ya, jadi seperti itu. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih juga ya untuk kalian yang sudah gabung di tim kami. Akhirnya portofolio kalian itu bisa itu terus ya. Mohon maaf untuk kalian yang sudah ngantri kami sejak 1 tahun lalu pengen masuk di grup kami ya, namun kami belum sempat bikin grup ya, namun kami baru bikin grup sekitar 5 bulan yang lalu. Kenapa Min? Karena kami juga harus memikirkan apa sih manfaat kalian ketika masuk di grup kami itu. Setelah kami sudah memikirkan itu semua, langsung kita bikin grup dan hasilnya bagaimana, langsung disantap habis sama mereka ya, langsung dibikin arah grup ini ya. Kenapa? Karena di bulan September kemarin ya, jadi setiap akhir bulan kita juga harus melaporkan jumlah rekomendasi saham untuk kalian beli sore, jual pagi. Ini ya, kita rekomendasikan ada 54 stok ya, yang terdiri profitnya ada 42, holdnya itu 1, stop lossnya itu 11, jadi win rate-nya sekitar 78%. Ini trading yang sudah benar ya, jadi antara profit dan juga lossnya masih dalam 1 bulan masih profit ya, jadi seperti itu. Lalu untuk cara gabungnya di mana Min? Ini trading saham ini diklik, nanti kalian akan jumpai menu seperti ini, dan lalu kalian tinggal pencet nih tombol gabung. Setelah tombol gabung, kalian bisa pilih yang rekomendasi cuan besok atau enggak yang rekomendasi pasti cuan ya selama 1 bulan ya. Jadi seperti itu, pilih yang itu. Nanti kalian ya yang kalian dapatkan ya informasi rekomendasi saham yang ada di tab tadi ya. Jadi seperti itu ya, silahkan kalian bisa pilih ya. Dan untuk kalian yang ingin masuk kelas kami dibina dari nol ya sampai bisa cuan secara konsisten, kita amati, kita bina ya. Bagaimana caranya kalian itu bisa mandiri ya mengolah keuangannya ya. Silahkan masuk di kelas cuan konsen yang di YouTube ini juga ada ya. Jadi seperti itu. Cuman kalau di YouTube itu agak mahal ya. Jadi seperti itu. Kenapa kok agak mahal? Ya karena masih dipotong sama pihak YouTube. Ya, ini ya caranya ya. Ini yang untuk di grup YouTube. Dan untuk kalian yang mungkin kesulitan untuk masuk di grup YouTube, kami juga ada inovasi terbaru. Ada di grup Telegram ya. Bagaimana cara gabungnya? Deskripsi di bawah ini diklik ya. Itu ada tulisan grup Telegram. Itu diklik saja, nanti ikuti saja prosesnya dan nanti kalian bisa pilih yang level 1. Ya, nanti kalian akan dapatkan rekomendasi saham yang seperti ini banyak ya. Jadi seperti ini jangan dibeli ya, karena mayoritas subscriber kami yang ada di Telegram dan juga di YouTube itu sudah beli semua. Takutnya kalian besok itu kena guyur sama mereka. Ya, kita mau take profit, izin sama bandarnya paling ambil 1-3%. Bandarnya mau 10% atau 30%, kita cuman nyopet-nyopet saja ya. Karena untuk bandar sendiri dia sudah akumulasi sudah jauh-jauh hari dan modalnya sudah untuk menaikkan, sudah punya barang, kita nyopet saja dikit ya, dikit saja. Kasihan mereka Min. Kasihan mereka yang mungkin nggak bisa gain
ya kita kasih ya seperti itu. Dan untuk kalian yang tadi yang kepengen masuk di kelas kami ya, seperti itu kita kelas investor dibuka kembali ya bulan Oktober tanggal 28 ya, pukul jam 19 lebih 30 waktu Indonesia Barat ya. Materi yang akan kita ajarkan yaitu cara money management ya. Money management itu gunanya membantu psikologis kita ketika kita turun loss dan lain sebagainya kita masih untung. Dan kayak Mimin ya ketika turun sahamnya ya masih ketawa-ketawa dan lain sebagainya karena dari money management itu sendiri ya. Bagaimana strategi money management Mimin ya atas sendiri ya. Dan itu saya mendapatkan ilmu itu ya juga dengan cara yang lama. Terus cara entry biar bisa cuan, cara mendeteksi benar masuk, strategi cuan konsisten itu bagaimana, nanti kita akan share kepada kalian ya, nggak di YouTube ini, namun secara sensitif dan kita nggak menyinggung di semua pihak ya. Jadi ya kita memang khusus orang-orang yang ingin belajar ya, orang-orang yang ingin konsisten di dunia pasar modal ya. Jadi secara singkat dan kita akan dampingi kalian langsung praktek bagaimana karakter kalian itu seperti apa. Kita akan dampingi kalian. Mungkin itu saja sedikit review dari kami. Terima kasih ya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, untuk Goto silakan kalian kalau mau cut loss ya cut loss. Kalau kalian itu panik selling tidak masalah ya. Kalau kalian mau hold ya tidak masalah. Jadi semua tergantung kalian ya. Kalau kalian cut loss ya kalian rugi sudah berapa miliar kayak gitu, no problem. Namun kalian kalau misalkan punya dana lagi untuk cadangan lain ditrandikan ke saham lain, kalau sudah tradingnya betul no problem, tidak masalah. Nah, cuman yang jadi masalah kalian itu rugi nggak punya apa-apa, trading kalian itu hancur, ya udah hancur. Kalian nggak mau belajar, nggak mau itu ya sudah hancur kalian. Jadi seperti itu ya. Jadi saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.